Api hitam menutupi matahari. Seluruh tempat ini diselimuti olehnya. Di bawah naungan api hitam ini, semua orang di bawah tiba-tiba merasakan douki di dalam tubuh mereka mulai menghilang secara bertahap. Seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat yang terus-menerus melahap douki di dalam tubuh mereka. Penemuan ini segera menyebabkan banyak orang menjadi ketakutan. Dari nasib mereka yang berusaha melarikan diri tadi, terlihat jelas bahwa klan Hun tidak berniat meninggalkan satupun yang selamat. Oleh karena itu, seluruh pegunungan ini menjadi kacau saat ini. Tidak ada yang menyangka bahwa upacara pengobatan biasa akan berubah menjadi seperti ini. Hati-hati, seluruh tempat dipenuhi dengan Nihility Devouring Fly yang sangat kecil. Bahkan Douki tidak dapat memblokir benda ini. Tangan Xiao Yan mendarat di bahu Yao Lao. Api merah muda menutupi keduanya. Teratai api jauh di dalam matanya berputar. Berdasarkan penglihatannya, tempat ini dipenuhi bintik-bintik cahaya hitam kecil yang tidak dapat dideteksi dengan mata telanjang. Bintik-bintik cahaya ini akan hinggap di tubuh seseorang seperti belatung di tulangnya. Setelah itu, mereka akan terus melahap douki di dalam tubuh seseorang. Dalam menghadapi melahap seperti ini, tidak ada gunanya bagi orang-orang ini menggunakan douki untuk menutupi tubuh mereka. Titik cahaya hitam itu diam-diam akan bergabung ke dalam pertahanan douki saat mereka melakukan kontak dengannya. Wilayah telah disegel. Sepertinya klan Hun tidak berniat membiarkan siapapun hidup, Yao Lao berbicara dengan wajah muram. Apakah orang-orang ini akhirnya berencana berakting setelah terdiam sekian lama? Xiao Yan mengerutkan keningnya dengan erat. Tampaknya nasib mereka sangat buruk. Mereka sebenarnya telah berjalan langsung ke tangan klan Hun. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Bahkan jika mereka dapat menebak bahwa klan Hun akan menyerang klan Yao, mereka tidak akan dapat menebak bahwa klan Hun akan menyerang pada saat ini, ketika sangat mustahil bagi mereka untuk bertindak. Sepertinya sikap rendah hati yang dilakukan klan Hun selama periode waktu ini terkait dengan masalah ini. Mereka juga sangat pendiam ketika klan Si menghilang terakhir kali. Yao Lao sedikit kesal saat mengatakannya. Dia sebenarnya gagal mempertimbangkan hal ini. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah klan Yao, klan Yan, dan klan Lei membentuk aliansi, barisan mereka akan menyebabkan klan Hun mempertimbangkan tindakan mereka dengan cermat sebelum bertindak. Tanpa diduga, mereka masih gagal memblokir skema klan Hun meskipun demikian. Pantas saja klan Hun tidak mengirimkan ahli satupun meskipun melihat aliansi Istana Langit menghancurkan klan Hun. Kemungkinan besar meskipun mereka berhati-hati terhadap klan Gu, mereka juga bersiap untuk menyerang klan Yao. Xiao Yan juga mengangguk. Sekarang setelah hal ini terjadi, dia juga mendapatkan jawaban atas beberapa keraguan yang dia miliki sebelumnya. Bukan karena klan Hun tidak ingin membunuhnya. Sebaliknya, itu karena ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan. Antara masalah membunuh Xiao Yan dan berurusan dengan klan Yao, klan Hun secara alami akan memilih yang terakhir. Di mata mereka, Xiao Yan mungkin kuat tetapi dia masih jauh dari mampu mencapai level klan Yao. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yao Lao bertanya dengan suara yang dalam. Jika situasi hari ini tidak ditangani dengan baik, keduanya akan mengalami kecelakaan. Dari cara klan Hun diam-diam melenyapkan klan Ling dan Si, kekuatan klan Ling seharusnya jauh melebihi ekspektasi mereka. Yang bisa kami lakukan hanyalah menunggu dengan tenang dan mengamati situasinya. Jika klan Hun benar-benar berniat menyerang, klan Yao pasti akan membalas. Pada saat itu, kami akan mengambil kesempatan untuk menemukan cara untuk melarikan diri, Xiao Yan menjawab dengan suara yang dalam. Dia tidak memiliki pemikiran besar untuk menyelamatkan klan Yao. Ini karena mereka saat ini bahkan tidak mampu mengurus diri mereka sendiri. Di mana mereka akan merasa terganggu dengan klan Yao. Apakah klan Yao dapat mengatasi bencana besar ini akan bergantung pada nasib mereka. Yao Lao juga mengangguk pelan. Meskipun dia juga anggota klan Yao, perasaannya terhadap mereka terlalu tipis. Dia mungkin merasa sedikit tidak enak karena klan Yao menghadapi bencana seperti itu, tetapi dia tidak akan meminta Xiao Yan menyelamatkan mereka karenanya. Dalam hatinya, posisi Xiao Yan jauh lebih penting daripada klan asing dan dingin ini. Yao Lao melayang di langit. Dia melihat api hitam mengerikan di langit yang menyebar ke cakrawala. Ekspresinya juga sangat suram. Dia bisa merasakan aura yang sangat menakutkan dari dalam. Semua anggota klan Yao, dengarkan. Aktifkan formasi Yao yang mengubah surga. Yao dan menghirup udara dalam-dalam.
Teriakan keras yang tegas terdengar. Kali ini, dia bisa merasakan bahaya yang belum pernah dia deteksi sebelumnya. Bahaya seperti itu membuatnya mengerti bahwa kelangsungan hidup klan Yao akan ditentukan hari ini. Hati seluruh anggota klan Yao bergetar setelah teriakan keras Yao dan terdengar. Formasi Yao Pengubah Surga adalah formasi penjaga klan Yao. Ini adalah pertama kalinya diaktifkan sejak zaman kuno. Dari sini, orang bisa mengetahui bahaya besar apa yang menimpa klan Yao. Dengung-dengungan. Semua tetua dari klan Yao dengan cepat menembakkan banyak pilar cahaya yang melesat ke pegunungan ini pada saat ini. Segera, gunung itu berguncang. Banyak pilar cahaya besar muncul dari gunung. Akhirnya mereka terjalin satu sama lain dan membentuk formasi besar yang aneh. Semua bahan obat yang berharga saat ini layu saat formasi ini terbentuk. Energi tak berujung meletus dan mengalir ke dalam formasi besar itu. Pada saat ini, hampir semua orang dari klan Yao mengumpulkan Douki di dalam tubuh mereka menjadi pilar cahaya, yang ditembakkan ke dalam formasi besar dari segala arah. Formasi cahaya menjadi cerah dan tekanan mengerikan yang mirip dengan naga besar berjalan yang tertidur selama ribuan tahun, terpancar. Seluruh wilayah Yao bergetar hebat saat tekanan ini dilepaskan. Energi yang besar dan kuat terus berkumpul ke arah formasi. Tekanan yang sangat mengerikan. Dengan berada di dalam formasi besar, bahkan ekspresi Xiao Yan menjadi suram saat dia melihat formasi cahaya besar yang terang benderang. Tekanan semacam ini mungkin bisa dibandingkan dengan Dou Sheng Elite Bintang 8. Fondasi klan Yao ini memang luar biasa. Ini adalah formasi penjaga klan Yao. Itu belum pernah diaktifkan. Tanpa diduga, kali ini, ekspresi Yao Lao menjadi rumit saat dia melihat formasi cahaya dan berkata, dikabarkan bahwa formasi ini diciptakan oleh leluhur pendiri klan Yao. Jejak pecahan jiwanya telah tertinggal. Jika diaktifkan, mungkin bisa memblokir klan Hun. Leluhur pendiri, sudut mata Xiao Yan bergerak-gerak. Satu-satunya yang bisa disebut sebagai leluhur pendiri klan Yao kemungkinan besar adalah elit Doudi yang mendirikan klan Yao. Haha, apakah ini formasi penjaga klan Yao? Kekuatannya memang jauh lebih kuat dari klan Ling dan Si. Hun Huzi melihat energi yang agak menakutkan yang melonjak dalam formasi besar di bawah. Dia berbalik di depan banyak pasang mata dan membungkuk ke arah api hitam yang mengerikan. Dia dengan penuh hormat berkata, Tuan Nihility, Anda mungkin harus turun tangan untuk menghancurkan formasi ini. Setelah suara hormat Hun Huzi terdengar, terlihat bahwa api hitam di belakangnya sebenarnya mulai bergerak perlahan. Pendakian hitam itu menanjak dan perlahan diaglomerasi menjadi sosok manusia. Akhirnya, ia muncul di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Api hitam menutupi sosok itu sementara banyak simbol hitam aneh menutupi tubuhnya. Matanya tampak seperti lubang hitam dan dipenuhi dengan kekuatan melahap yang mengerikan. Dia menginjak api hitam dan berdiri di langit. Karena dia ditutupi oleh api hitam, penampilannya agak kabur. Namun, gelombang aura yang sangat kuno dan aneh perlahan muncul di tempat ini ketika muncul. Aduh! Nihility Devouring Flame di semua tempat mengeluarkan rengekan aneh setelah orang api hitam itu muncul. Seolah-olah mereka dengan hormat menyambut pemiliknya. Nihility Devouring Flame. Mata Xiao Yan menatap tajam pada sosok yang tampak seperti iblis. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Mengingat pemahamannya tentang api surgawi, dia secara alami dapat segera mengidentifikasi bahwa sosok ini adalah tubuh sebenarnya dari Nihility Devouring Flame. Nihility Devouring Flame yang sesungguhnya. Nihility Devouring Flame ini sebenarnya juga telah membentuk roh api surgawi. Yao Lao menatap Xiao Yan. Mulutnya kering. Nihility Devouring Flame dan api teratai iblis yang memurnikan di alam api iblis adalah eksistensi serupa. Itu bahkan sedikit lebih kuat dari api teratai iblis yang memurnikan. Aura yang menakutkan, orang ini bahkan lebih kuat dari Yao Dan. Xiao Yan menjilat mulutnya. Badai besar melanda hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan api surgawi yang begitu kuat. Sepertinya orang ini sudah ada lebih lama dari api teratai iblis. Sosok kuat seperti dewa iblis itu perlahan menundukkan kepalanya di depan sepasang mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Dia melihat formasi besar dengan kekuatan besar dan perkasa di bawah. Api hitam mengerikan bergejolak di atas kepalanya. Akhirnya, berubah menjadi hujan api hitam pekat yang turun menuju formasi besar dari segala arah. Cici!
Asap putih mulai keluar dari formasi saat hujan api hitam turun. Semua orang bisa merasakan bahwa energi di dalam formasi itu dimakan oleh hujan api. Klan Yao, kamu masih bisa bertahan jika menyerah. Kami masih berguna untuk klan Yao MU. Hujan api hitam turun dari langit. Pegunungan hijau subur segera berubah menjadi kuning. Tampaknya seluruh kehidupan telah dilahap. Pada saat yang sama, suara serak, yang bahkan menyebabkan jiwa seseorang gemetar, perlahan-lahan dipancarkan dari sosok seperti iblis itu. Tidak akan mudah menelan klan Yaoku. Wajah Yaodan menunjukkan keganasan saat ini. Dia menjerit keras dan pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari Medicine Mountain dan langsung masuk ke dalam formasi. Dari sudut mata Xiao Yan, dia bisa melihat dengan jelas bahwa sebenarnya ada berbagai pil obat berbeda yang dikemas rapat di dalam pilar cahaya. Angka-angka yang menakutkan itu menyebabkan dia menghirup udara dingin. Tampaknya klan Yao telah menggunakan seluruh koleksinya. Dengan melonjaknya lautan pil obat ke dalam formasi, ekspresi tegas juga muncul di wajah Yaodan. Puluhan ribu pil membentuk langit. Atas nama pilnya, leluhur pendiri kembali. Pil obat yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke formasi besar dari segala arah. Mereka dengan cepat berubah menjadi energi yang kuat. Pada akhirnya, orang dapat melihat bahwa energi di dalam formasi besar itu tampaknya telah berubah menjadi lautan cair. Suara keras seperti kilat dipancarkan saat mengalir. Leluhur pendiri kembali. Tangan Yaodan membentuk banyak segel. Ekspresinya galak saat dia tiba-tiba berteriak dengan keras. Menabrak! Setelah seruan keras terdengar, pusaran dengan cepat muncul di tengah formasi. Energi cair dalam jumlah tak terbatas terus mengalir ke dalamnya. Di saat yang sama, aura yang sangat kuno juga perlahan menyebar dari dalam pusaran. Pusaran itu berputar dengan cepat sebelum menghilang dengan tenang. Pada saat ini, sosok tua ilusi berpakaian linen muncul. Berdengung. Semua anggota klan Yao tiba-tiba merasakan jiwa mereka bergetar hebat saat lelaki tua ilusi itu muncul. Semacam tekanan yang berasal dari garis keturunan mereka segera menyebabkan banyak sekali sosok yang hadir di gunung ini berlutut. Leluhur pendiri. Banyak tetua klan Yao yang sangat terpengaruh hingga air mata mengalir dari mata mereka. Wajah mereka tampak sedikit gila karena kegembiraan. Di bawah rangsangan garis keturunan mereka, sosok itu seperti dewa yang tidak dapat mereka sakiti di dalam hati mereka. Apakah ini fragmen jiwa leluhur pendiri klan Yao? Ekspresi Xiao Yan serius saat dia melihat sosok itu. Bahkan dengan jiwa surgawinya yang sempurna, dia merasakan kesulitan bernapas di bawah sosok itu. Ini hanyalah sebuah fragmen jiwa yang tersisa untuk waktu yang tampaknya tak ada habisnya. Sulit membayangkan level seperti apa yang dimiliki oleh elit sejati Doudi. Tubuh Yao Lao sedikit gemetar saat dia berdiri di samping Xiao Yan. Dia melihat sosok ilusi di tengah formasi besar dengan mata yang dipenuhi rasa takut dan rasa hormat. Mata Hun Husi juga menjadi suram saat dia berdiri di langit. Tekanan yang diberikan oleh sosok ilusi itu sangat kuat. Klan Yao ini memang tidak semudah menghadapi klan Ling dan Xi. Terlepas dari bagaimana ia berjuang, bagaimanapun juga, ia juga akan sulit untuk melepaskan diri dari nasib yang sama. Yaudi. Mata seperti lubang hitam dari sosok manusia api hitam di samping Hun Husi juga menatap sosok ilusi ini. Sesaat kemudian, dia menghela nafas lembut dengan perasaan yang tidak diketahui. Sayangnya, ahli terhebat di masa lalu saat ini hanyalah sebuah fragmen jiwa. Leluhur pendiri, mohon berkahi klan Yao kami. Yao dan berlutut di langit dan berteriak dengan hormat. Klan Yao. Orang tua dengan pakaian linen kasar di dalam formasi mengeluarkan gumaman pelan. Aliran waktu yang lama telah membuat sedikit ingatannya yang tersisa menjadi semakin kabur. Namun, beruntung dia masih memiliki ingatan tentang klan yang dia dirikan. Mata yang sangat kuno itu perlahan menyapu area di bawah. Akhirnya, gumaman terdengar. Ini sebenarnya telah menurun sampai sedemikian rupa. Ekspresi malu segera muncul di wajah Yao dan setelah mendengar gumaman pelan dari lelaki tua ilusi itu. Meski era saat ini berbeda dengan era kuno, dia tidak menyuarakan alasan apapun. Ini adalah Nihility Devouring Flame. Orang tua ilusi itu tidak berbicara kepada salah satu anggota klan Yao. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat api hitam yang menutupi langit. Ekspresi hilang sekali lagi muncul di kedua matanya. Dia melambaikan lengan bajunya dan cahaya muncul di formasi.
Api hitam itu, yang melekat padanya sambil melahap energi, disebarkan secara paksa olehnya. Tanpa ingatan yang utuh dan tanpa jiwa yang utuh. Keadaanmu yang berlumpur seperti boneka. Yaudi sebenarnya juga telah berubah menjadi seperti itu. Itu juga baik-baik saja. Dengan menangkap jiwamu yang tersisa ini, setidaknya itu akan melampaui 1 juta jiwa utuh. Nihility Devouring Flame tersenyum tipis di langit. Nada suaranya tidak mengandung sedikit pun rasa takut dan hormat. Tangannya terulur dan jarinya, yang ditutupi simbol hitam, menunjuk ke bawah. Boom! Seluruh tempat itu segera hancur ketika Nihility Devouring Flame mengarahkan jarinya ke depan. Jari api hitam besar yang sepertinya menutupi separuh pegunungan, turun dari api hitam, yang menyebar ke langit. Itu dengan kejam menekan ke arah formasi. Seluruh ruang ini sepertinya telah retak seluruhnya di bawah jari. Ekspresi banyak orang menjadi pucat saat melihat kekuatan yang menakutkan ini. Jari hitam itu turun dari langit. Namun, baru saja akan mendarat di formasi besar ketika lelaki tua berpakaian linen itu akhirnya mengangkat tangannya. Sebuah kuali obat yang ukurannya tidak kalah dengan jari besar muncul di atas formasi. Kuali obat ditutupi dengan berbagai garis misterius. Sekilas, itu tampak seperti nyata. Aura kuno menyebar darinya. Jari besar itu menekan kuat ke kuali besar. Segera, suara dengungan bergema di langit. Gu! Beberapa individu yang lebih lemah segera mengeluarkan seteguk darah segar di bawah suara dengungan yang menakutkan. Beberapa gendang telinga mereka bahkan pecah. Darah terus mengalir keluar dari telinga mereka, membuat mereka terlihat sangat menyedihkan. Jari besarnya tersebar saat keduanya bertabrakan. Kuali obat itu juga menjadi lebih ilusi. Sosok lelaki tua itu juga sedikit memucat. Jelas sekali, dia telah menghabiskan banyak energi. Berapa kali sebuah fragmen jiwa dapat menghalangiku? Nihility Devouring Flame tertawa kecil setelah serangannya gagal. Jarinya terus menekan udara kosong. Segera, seluruh area berguncang. Beberapa jari besar turun dari langit dan terus-menerus menghantam kuali besar itu dengan keras. Beberapa garis retakan sebenarnya terbentuk di kuali besar saat suara guncangan bumi ini muncul. Semua orang dari klan Yao, tuangkan semua doukimu ke dalam formasi. Ekspresi Yao dan berubah drastis setelah melihat Nihility Devouring Flame sebenarnya tidak takut dengan pecahan jiwa leluhur pendiri. Dia menjerit keras. Segera, douki di dalam tubuhnya berubah menjadi pilar cahaya terang yang melesat ke dalam formasi. Pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya juga muncul dari tempat lain. Segera, kuali besar itu kembali menjadi seperti nyata. Terlebih lagi, kali ini ia langsung terbang keluar dari formasi dan bersiul menuju Nihility Devouring Flame di langit. Ekspresi Hun Husi berubah setelah dia melihat kuali besar itu mengalir deras. Tubuhnya buru-buru bersembunyi di balik Nihility Devouring Flame. Kamu memiliki kekuatan klan Yao, aku juga. Nada dari Nihility Devouring Flame masih tenang. Dengan lambaian lengan bajunya, seluruh wilayah Yao segera mulai bergetar. Semua orang terkejut melihat ada gugusan api hitam pekat yang muncul dari luar formasi ini. Akhirnya, api hitam memasuki langit. Segera, tangisan menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di tempat ini. Itu adalah warga keturunan klan Yao. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis. Kelompok cahaya yang padat itu mencakup banyak sekali sosok manusia yang berjuang keras. Orang-orang ini semua adalah warga keturunan klan Yao. Saat mereka tersedot ke dalam awan api hitam, Xiao Yan dapat melihat bahwa tubuh mereka berubah menjadi darah, yang sepenuhnya dimakan. Metode yang kejam sekali. Dia bahkan tidak membiarkan warga keturunan itu pergi. Xiao Yan mengepalkan tangannya dengan erat. Setidaknya ada jutaan warga keturunan di alam Yao ini. Namun, semuanya dilahap oleh Nihility Devouring Flame. Klan Hunmu akan menjadi musuh bebuyutan klan Yaoku. Perubahan mengejutkan di luar formasi juga terdeteksi oleh Yao Dan. Matanya sedikit pecah saat aumannya yang ganas dan gila bergema di seluruh tempat. Nihility Devouring Flame sepenuhnya mengabaikan auman Yao Dan. Dia mengepalkan tangannya dan bola darah terbentuk. Segera, itu membengkak dengan kecepatan yang mengerikan. Anggota klan Yao bisa dengan jelas merasakan aroma familiar dari dalam bola darah. Meledak. Nihility Devouring Flame melambaikan tangannya setelah bola darah membengkak hingga 10.000 kaki. Akhirnya, ia bertabrakan dengan kuali besar yang terbang di atasnya.
Cahaya darah menutupi seluruh langit pada saat itu. Semua orang sepertinya menjadi tuli pada saat itu. Namun, warna merah darah yang memenuhi mata mereka, membuat mereka memahami bahwa bentrokan seperti pemusnahan ini bukanlah ilusi. Bang! Serangan energi menakutkan yang tak terlukiskan menyapu dengan liar dari langit. Banyak garis retakan terbentuk akibat ledakan saat bersentuhan. Akhirnya, ia benar-benar lenyap di bawah melahap api hitam yang liar. Kekuatan pemusnahan yang tersisa tersapu dan dengan kejam menghantam formasi. Ledakan! Formasi itu bergetar hebat saat kekuatan ini turun. Energi seperti cairan mengisinya saat tersebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Formasinya akan hancur. Melihat formasi besar yang semakin pucat, hati semua orang dari klan Yu dengan cepat menjadi sedingin es. Mereka tidak menyangka bahwa formasi yang terbentuk dari kekuatan seluruh klan mereka ini sebenarnya tidak mampu memblokir keberadaan menakutkan ini. Pria tua ilusi berpakaian linen kasar di tengah formasi juga menghela nafas dengan lembut saat dia menyaksikan adegan ini. Gumamannya terdengar di telinga semua orang. Bencana ini tidak bisa dihindari. Sosoknya tiba-tiba keluar dari formasi setelah suaranya terdengar. Itu berubah menjadi sinar cahaya ilusi yang menembus awan api hitam dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Akhirnya, ia melesat ke dalam tubuh Nihility Devouring Flame. Bang! Tabrakan antara keduanya hanya mengeluarkan suara teredam yang agak lembut. Namun, tubuh Nihility Devouring Flame bergetar hebat. Segera setelah itu, nada suaranya akhirnya menunjukkan sedikit kemarahan untuk pertama kalinya. Kamu, hantu tua sialan, lenyap dari dunia ini. Api hitam keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah. Segera, sedikit suara keluar. Seolah-olah ada jiwa yang hancur. Suaranya lembut tetapi tubuh seluruh anggota klan Yao menjadi kaku saat ini. Mereka bisa merasakan ada sesuatu yang diam-diam menghilang dari garis keturunan mereka. Leluhur pendiri. Mata merah Yao dan menatap langit dengan datar. Seolah-olah keyakinannya telah runtuh saat ini. Retakan! Formasi itu mulai bergetar lebih hebat lagi di depan ekspresi terkejut semua orang dari klan Yao. Akhirnya, ia mengeluarkan suara retakan dan meledak di depan banyak mata yang terkejut. Formasinya telah rusak. Bahkan formasi penjaga klan Yao ini akhirnya hancur akibat serangan energi menakutkan yang dapat menghancurkan dunia. Itu berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang turun dari langit. Kilau yang terpancar darinya menyoroti banyak wajah kusam dan terpana di bawah. Meskipun telah menggunakan seluruh kekuatan mereka, mereka masih tidak dapat mengubah nasib mereka. Banyak orang merasa ketakutan dan putus asa di bawah sosok seperti Dewa Iblis di langit. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia menyaksikan adegan ini. Dou Qi di dalam tubuhnya mulai beredar dengan tenang. Cahaya hitam menyala di sampingnya dan Raja Utara sekali lagi muncul. Dia juga mundur beberapa langkah dan berdiri di samping Yao Lao. Bahaya ini mungkin merupakan bahaya paling hebat yang pernah ia temui. Bahkan dia tidak memiliki keyakinan mutlak untuk melarikan diri dari jaring yang dipasang oleh klan Hun. Yao Lao mengalihkan pandangannya, yang menatap ke langit. Ada sedikit kelembapan di dalamnya. Meskipun dia tidak memiliki perasaan yang mendalam terhadap klan Yao, sosok ilusi dari sebelumnya adalah keberadaan seperti dewa terhadap semua anggota klan Yao. Siapapun yang memiliki garis keturunan klan Yao akan merasakan sesuatu yang sangat penting tiba-tiba menghilang setelah menyaksikan kehancuran totalnya. Sihir. Kamu harus pergi dulu jika terjadi kesalahan. Aliansi Istana Langit tidak dapat hidup tanpamu. Terlebih lagi, kamu masih harus menyelamatkan ayahmu. Yao Lao berbicara dengan suara serak. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah tapi dia tidak berbicara. Namun, matanya yang hitam pekat itu menunjukkan ekspresi penuh tekad. Guru, yakinlah. Xiao Yan dengan lembut mengucapkan kata-kata itu setelah merenung dengan tenang. Namun, dia tidak tahu apa yang dia maksud dengan yakinlah. Yao Dan, yang berdiri di udara, perlahan berdiri di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Hilangnya pecahan jiwa itu telah menyebabkan lubang besar muncul di hatinya. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah kepala klan. Oleh karena itu, dia dengan cepat menekan perasaannya yang hilang. Suara rendah terdengar di samping telinga semua anggota klan Yao. Semua anggota klan, sekaranglah saatnya nasib klan Yao kita akan ditentukan.
Satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah mempertaruhkan segalanya untuk mempertahankan garis keturunan kami. Semua tetua, bertarunglah bersamaku. Sosok manusia bergegas keluar dari pegunungan ke segala arah setelah teriakan keras terakhir Yao dan terdengar. Tidak hanya tetua klan Yao yang hadir. Bahkan beberapa generasi muda klan Yao menyerbu ke depan dengan mata memerah. Mereka memahami bahwa jika mereka tidak mampu bertahan melewati bencana ini, klan Yao akan lenyap sepenuhnya dalam sejarah. Klan Yao adalah akarnya. Begitu mereka kehilangan akarnya, mereka akan berkeliaran tanpa rumah. Semua kemuliaan dan kebanggaan yang pernah mereka miliki akan musnah. Tubuh Yao dan gemetar saat dia melihat sosok manusia yang padat memenuhi langit. Douqi yang mengerikan meletus dari dalam tubuh mereka tanpa menahan diri. Akhirnya, pilar itu berubah menjadi pilar Douqi berukuran 10.000 kaki yang bersiul. Momentumnya sangat mengejutkan saat ia melesat menuju Nihility Devouring Flame di langit. Swoos, swoos. Pilar Douqi yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan berbeda bergegas maju bersama di belakang pilar Douqi yang besarnya 10.000 kaki. Mereka disertai dengan tekad saat mereka menembak ke arah Nihility Devouring Flame dari segala arah. Mata Xiao Yan menjadi suram saat dia melihat Douqi yang menutupi langit. Pembalasan besar seperti ini memang pantas dilakukan oleh klan Yao. Namun, orang itu terlalu menakutkan. Dari tebakannya, tubuh sebenarnya dari Nihility Devouring Flame kemungkinan telah mencapai kelas Dousheng bintang 8 atau bahkan 9 yang sangat menakutkan. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menghancurkan formasi penjaga klan Yao. Terlebih lagi, bahkan pecahan jiwa Yaudi telah tersebar. Kekuatan klan Hun sebenarnya menakutkan. Pantas saja ia mampu melenyapkan klan Ling dan Si secara diam-diam, Xiao Yan mengepalkan tangannya erat-erat. Selain itu, Nihility Devouring Flame adalah satu-satunya yang muncul kali ini. Kepala klan misterius itu belum muncul. Mungkin dia mencegah klan Gu mendeteksi apapun. Meskipun demikian, hanya ini saja yang telah memaksa klan Yao menjadi seperti itu. Kekuatan yang disembunyikan klan Hun sungguh mengejutkan. Hun Husi memandangi pilar Douqi terang yang memenuhi matanya dari langit. Ekspresinya sedikit berubah. Jika dia menyentuh serangan seperti itu, kemungkinan besar dia akan segera terluka parah. Bagaimanapun, serangan ini pada dasarnya mengumpulkan kekuatan penuh dari seluruh klan Yao. Mata Nihility Devouring Flame di samping Hun Husi, yang terbungkus dalam api hitam, juga sedikit berfluktuasi karena matanya yang seperti lubang hitam. Jelas, bahkan dia tidak berani meremehkan pembalasan dari klan Yao ini. Telapak tangannya, yang ditutupi simbol-simbol aneh, sekali lagi terulur dari dalam api hitam. Setelah itu, mereka membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat. Api hitam yang menutupi langit bergejolak dengan hebat. Akhirnya, ia membentuk pusaran lubang hitam berukuran 100.000 kaki. Kekuatan melahap menakutkan yang tak terlukiskan muncul saat pusaran itu terbentuk. Itu meletus ke segala arah saat itu terjadi. Bang, bang. Menghadapi kekuatan melahap yang begitu menakutkan, tanah dalam jarak 100.000 kaki segera runtuh. Banyak garis retakan berukuran 10.000 kaki menyebar dari tanah. Itu seperti luka ganas yang menutupi area luas ini. Swoos! Banyak pilar Douqi besar yang terus-menerus masuk ke dalam lubang hitam seperti pusaran. Ledakan rendah dan dalam terdengar di dalam lubang belakang. Serangan energi yang begitu menakutkan bahkan menyebabkan pusaran yang sangat besar membentuk fluktuasi yang kuat. Api hitam di atas tubuh Nihility Devouring Flame terus meledak dan membentuk kumpulan api saat lubang hitam berfluktuasi. Tubuhnya terhuyung mundur puluhan langkah. Ekspresi Hun Husi berubah saat melihat ini. Memang tidak mudah menghadapi klan Yao ini. Fragmen jiwa Yaudi itu mungkin telah tersebar tetapi akhirnya menyebabkan Tuan Nihility terluka. Sekarang, klan telah mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menyerang. Bahkan seseorang sekuat dia telah didorong mundur. Mata Hun Husi berkedip cepat. Tubuh Nihility Devouring Flame juga menjadi stabil. Api hitam yang menempel di sekujur tubuhnya telah berkurang secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Sepertinya dia merasa tidak enak dengan pembalasan habis-habisan yang dilakukan klan Yao. Klan Yao tidak buruk. Kamu memang jauh lebih kuat dibandingkan klan Ling dan Si. Namun, ini tidak akan mengubah nasib akhirmu. Nihility Devouring Flame memantapkan dirinya dan melihat ke bawah. Suara seraknya yang kuno perlahan-lahan keluar pada saat yang bersamaan.
Setelah suara serak dari Nihility Devouring Flame perlahan terdengar, api hitam, yang menyebar ke seluruh langit, perlahan menampakkan banyak bola seperti telur. Api hitam mengelilingi bola. Banyak cahaya hitam samar tiba-tiba merembes keluar dari lapisan awan api hitam dan menyerbu ke dalam telur itu. Bang! Telur-telur ringan yang padat itu tiba-tiba meledak saat cahaya darah masuk. Segera, banyak petikan tajam bergema di langit. Sosok api hitam yang padat turun dari langit seperti badai. Setelah itu, mereka dengan gila-gilaan menyerbu menuju pegunungan di bawah. Semua orang di dalam pegunungan mengalami perubahan ekspresi yang drastis saat mereka melihat sosok api hitam yang bergegas mendekat. Segera, mereka mengedarkan douki mereka. Namun, douki mereka baru saja bangkit ketika cahaya hitam melintas di depan mereka. Banyak orang merasakan sakit di dada. Setelah menundukkan kepala, mereka melihat sudah ada lubang besar berdarah di dada mereka. Darah segar dan organ dalam keluar darinya. Benda apa ini? Ekspresi Xiao Yan sedikit suram. Dia secara acak mengambil sosok api hitam. Benda-benda ini merasuki tubuh manusia. Namun, mata merah berongga itu dan cakar tajam seperti binatang buas membuatnya mengerti bahwa ada perbedaan yang cukup besar antara benda-benda ini dan manusia. Benda-benda ini mampu melahap daging dan douki manusia, seru Yao Lao. Ada juga beberapa sosok api hitam yang meledak menjadi kumpulan darah hitam di bawah kakinya. Seluruh pegunungan menjadi kacau karena serangan makhluk api hitam yang aneh ini. Perkelahian sengit terjadi di mana-mana. Pekikan menyedihkan terus terdengar sementara darah merah mewarnai tanah menjadi merah. Yao Dan melihat ke arah gunung obat, yang dengan cepat berubah menjadi kekacauan, dari udara. Ekspresinya sangat suram. Dengan lambaian lengan bajunya, douki yang menakutkan mulai meletus dan langsung membunuh ratusan makhluk api hitam di dekatnya. Setelah itu, dia meraih dengan tangannya dan menangkap makhluk api hitam. Matanya tiba-tiba menyusut setelah dia mengamatinya sejenak. Akhirnya, dia dengan kasar menghirup udara sejuk. Klan Tunling. Bagaimana mungkin klan seperti itu masih ada? Bukankah mereka akan sepenuhnya musnah pada zaman kuno? Klan Tunling? Di bawahnya, Xiao Yan, yang mendengar raungan terkejut Yao Dan, sedikit mengernyitkan alisnya. Dia merenung sejenak sambil merasakan ketidakpastian. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Yao Lao dan melihat pihak lain juga kehilangan ekspresi. Jelas, yang terakhir juga tidak menyadari apa yang disebut klan Tunling. Haha, kamu memang layak menjadi kepala klan-klan Yao. Sekarang, apakah kamu mengerti mengapa klan Hunku menyerangmu? Hun Husi tertawa dengan suara lemah. Matanya sangat menyeramkan saat dia melihat ke arah Yao Dan. Tidak heran klan Hun Anda terus ada sejak zaman kuno meskipun banyak klan mengalami kemunduran secara bertahap. Yao Dan sangat terkejut ketika dia melihat Nihility Devouring Flame di langit. Sepertinya dia telah menemukan sesuatu yang sangat menakutkan. Segera setelah itu, tubuhnya tiba-tiba muncul di bawah. Dengan lambaian tangannya, puluhan anggota muda klan Yao ditangkap di tangannya. Sesepuh dari klan Yao. Menghancurkan diri sendiri dan menghancurkan dunia. Kita bisa mati tapi kita harus memastikan benih garis keturunan klan Yao bertahan. Banyak ahli dari klan Yao di langit gemetar setelah mendengar seruan keras yang memilukan ini. Kesedihan dan tekad melintas di wajah mereka. Antara menghancurkan klan dan mengorbankan diri mereka sendiri untuk mempertahankan garis keturunan mereka, mereka tidak ragu-ragu memilih yang terakhir. Pada saat ini, Xiao Yan juga menghirup udara dalam-dalam. Dia meraih lengan Yao Lao. Kedua matanya tajam. Sudah waktunya. Banyak ahli dari klan Yao di langit tiba-tiba memancarkan kilau yang sangat terang dari dalam tubuh mereka. Douki di dalam tubuh mereka menjadi sangat liar dan kejam saat ini. Mereka sebenarnya bermaksud menghancurkan diri sendiri. Ekspresi Hun Husi sedikit berubah saat melihat ini. Jika ahli sebanyak ini menghancurkan dirinya sendiri, bahkan alam tersegel ini mungkin akan terkoyak. Namun, Nihility Devouring Flame telah berubah menjadi tunling yang tak terhitung jumlahnya saat ini dan tidak mampu menghentikan mereka. Tidak mudah untuk melarikan diri di bawah pengawasan klan Hun kita. Mata Hun Husi menjadi suram. Dia dengan cepat mengeluarkan gulungan dengan nyala api hitam dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia tiba-tiba merobeknya. Api hitam melonjak dan langsung membentuk terowongan api.
Banyak sosok keluar dari dalamnya dan muncul di langit tempat kacau ini. Haha, tidak disangka kamu benar-benar berakhir dalam keadaan seperti itu di pertemuan kita ini. Gelombang demi gelombang aura dingin gelap yang besar dan dahsyat menyebar ke langit setelah banyak sosok hitam keluar dari terowongan. Kekuatan seperti itu menyebabkan hati semua orang yang berada dalam kondisi berbahaya ini tenggelam. Apakah para ahli klan Hun akhirnya menunjukkan diri mereka? Aktivitas di langit juga terdeteksi oleh Yao Dan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkumpul menuju pemimpin dari banyak sosok kulit hitam. Ada dua orang tua berdiri di tempat itu. Pada saat ini, mereka berdua tersenyum menatapnya. Senyuman mereka dipenuhi dengan rasa dingin. Hun Jing, Hun Yan, dua dari 4 orang suci iblis dari klan Hun sebenarnya telah muncul bersama. Klan Hunmu sangat menghargai klan Yaoku. Tetua yang memimpin kelompok itu tertawa kecil ketika mendengar suara Yao Dan yang rendah dan kejam. Dia berkata, Yao Dan, keterampilan alkemis klan Yao Mu masih berguna bagi klan Hun kami. Jika Anda setuju klan Yao menjadi klan yang berafiliasi dengan klan Hun saya, Anda mungkin masih bisa mempertahankan garis keturunan. Bahkan jika klan Yaoku mengorbankan tetes darah terakhir kami pasti tidak akan hidup dengan cara yang memalukan di bawah klan Hun Mu. Yao Dan berbicara dengan suara yang lantang. Menjadi anggota klan Yao, mereka memiliki harga diri sendiri. Tidak ada yang akan setuju dengan afiliasi apapun. Kalau begitu, kami hanya bisa membunuh kalian semua. Tetua itu tidak terkejut mendengar kata-kata Yao Dan. Dia menyeringai kecil dan melambaikan tangannya. Dia berbicara dengan suara lembut, jangan tinggalkan satupun yang selamat. Dipahami. Banyak ahli dari klan Hun di belakang segera mengungkapkan keganasan di mata mereka setelah mendengar ini. Mereka tertawa liar. Segera, Majestic Douki meletus dan bergegas ke bawah dari segala arah. Meledak. Melihat ahli dari klan Hun menyerang, cahaya di tubuh tetua klan Yao tiba-tiba menjadi sangat terang. Segera, energi yang sangat liar dan ganas meledak di langit. Beberapa ahli dari klan Hun yang terkena serangan langsung memuntahkan darah dan mundur dengan cepat. Bang! Setelah ahli pertama dari klan Yao menghancurkan dirinya sendiri, sepertinya tiba-tiba hal itu menyulut darah banyak anggota klan Yao. Segera, cahaya melonjak ke dalam tubuh banyak orang. Akhirnya, mereka melesat ke langit seperti bintang jatuh dan menghancurkan dirinya sendiri di tempat yang sama secara bersamaan. Bum-bum! Badai pemusnahan yang menakutkan telah meratakan seluruh pegunungan ini dalam sekejap. Garis retakan sungai besar sedalam puluhan ribu kaki mulai menyebar seperti sarang laba-laba. Menghadapi serangan penghancuran diri yang begitu menakutkan, alam yang semula tertutup rapat, kini kembali terdistorsi. Ada beberapa retakan kecil yang samar-samar muncul. Melanjutkan. Mata Yao Dan menunjukkan ekspresi gembira setelah melihat ruangan itu akhirnya sedikit berubah. Namun, kesedihan yang tak ada habisnya tersembunyi di balik kegembiraan ini. Siapa sangka klan Yao yang sehari lalu benar-benar damai ini, justru berakhir dengan puluhan juta warga keturunannya terbunuh dan banyak anggota klannya tewas atau terluka parah. Bahaya pemusnahan klan masih menutupi mereka. Pada saat ini, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah membiarkan anggota klan mereka menghancurkan diri sendiri dan memungkinkan garis keturunan berlanjut. Setelah mendengar teriakan keras, banyak ahli dari klan Yao tanpa ragu terus melakukan penghancuran diri. Hun Jing di langit mendengus dingin. Dia melambaikan lengan bajunya. Aura hitam mengerikan melonjak dengan kecepatan seperti kilat. Itu segera berubah menjadi tangan besar yang melemparkan anggota klan Yao, yang ingin menghancurkan diri sendiri di tempat tertentu, jauh sekali. Dengan cara ini, para ahli klan Yao, yang meledak di daerah lain telah mengorbankan diri mereka sendiri tanpa hasil. Wan Huo! Yao Dan berteriak dengan eksplosif setelah melihat Hun Jing turun tangan. Penatua Wan Huo, yang berlumuran darah di jarak yang cukup dekat, langsung melonjak ke atas setelah mendengar tangisan Yao Dan. Beberapa tetua yang sangat kuat dari klan Yao juga mengikuti. Douki di dalam tubuh mereka telah mendidih sepenuhnya saat ini. Aura mereka tiba-tiba melonjak saat Douki mereka mendidih. Ini akan menjadi pertarungan terakhir mereka. Pertarungan untuk melindungi anggota klan mereka. Aku bisa menghentikan mereka sendirian, Hun Huzi tertawa dingin setelah melihat penatua Wan Huo dan yang lainnya menggunakan teknik rahasia untuk membuat Douki mereka mendidih dan menyebabkan aura mereka melambung tinggi. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan penatua Wan Huo.
Dia melambaikan tangannya dan api hitam melonjak. Kekuatannya saja sudah cukup untuk menyeret Penatua Wan Huo dan yang lainnya ke dalam pertempuran dengannya. Melihat pertarungan yang menyedihkan dan tragis itu, Xiao Yan juga tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Apakah ini perang pemusnahan klan? Klan Xiao saat itu kemungkinan besar juga mengalami kejadian yang sama. Untuk memastikan garis keturunan mereka tetap hidup, orang-orang ini rela menyerahkan segalanya. Mereka tidak merasa menyesal meskipun harus menghancurkan diri sendiri. Saat ini, dendam pribadi di antara mereka semua telah lenyap. Anggota klan yang pernah mengalami konflik satu sama lain, rela menghancurkan diri sendiri demi melindungi satu sama lain. Klan Hun sialan. Warna merah di mata Yao Dan menjadi semakin pekat setelah melihat bahkan kelompok tetua Wan Huo pun tertahan. Matanya dengan cepat menyapu sekeliling tempat itu dan akhirnya berhenti ke arah Xiao Yan di jarak yang cukup dekat. Tubuhnya segera bergerak dan muncul di hadapannya. Dengan lambaian tangannya, lebih dari selusin anggota klan Yao muncul di samping Xiao Yan. Orang-orang ini sedikit familiar dengan Xiao Yan. Pasalnya, mereka adalah kelompok anak muda yang memperoleh hasil terbaik dalam upacara pengobatan. Xiao Yan, para ahli dari klan Yaoku akan menghancurkan dirinya sendiri untuk merobek dunia dan memberimu kesempatan untuk melarikan diri. Saya tidak pernah memohon kepada siapapun seumur hidup saya, tetapi kali ini, saya mohon Anda membantu saya melestarikan sebagian garis keturunan klan Yao. Mata Yao Dan memerah saat menatap Xiao Yan. Suaranya berbicara dengan nada cemas dan tergesa-gesa. Tidak jauh dari Xiao Yan adalah Pak Tua Shen Nong, yang memiliki hubungan cukup baik dengannya. Namun, dia tidak memilih pilihan terakhir. Ini karena nalurinya secara samar-samar mengatakan kepadanya bahwa hanya Xiao Yan yang memiliki kemampuan untuk membantunya mempertahankan garis keturunan. Apalagi dia tidak punya pilihan lain saat ini. Untuk mempertahankan sedikit garis keturunan klan, dia bahkan rela menghancurkan dirinya sendiri. Kejadian tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan Xiao Yan terkejut. Dia menatap mata merah darah Yao Dan merasakan hatinya menjadi sesak. Terlepas dari apa yang telah terjadi, yang terakhir masih merupakan kepala klan yang berkualitas. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia melirik Yao Lao. Mata yang terakhir agak lembab. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Kepala klan, izinkan aku untuk tinggal. Aku akan bertarung dengan bajingan sialan ini. Air mata berdarah melintasi wajah Yao Tian. Dia secara pribadi melihat ayahnya dibunuh oleh beberapa ahli dari klan Hun. Saat ini, yang dia tahu hanyalah dia harus mencoba yang terbaik untuk membunuh anggota klan Hun dan membalas dendam kepada ayahnya. Tamparan. Sebuah tamparan keras diayunkan ke wajah Yao Tian setelah kata-katanya terdengar. Yao Dan menatap Yao Tian dengan galak. Dia meraung seperti binatang buas, apa yang bisa dilakukan oleh kalian yang tidak berguna dengan tetap tinggal? Anggota klan yang tak terhitung jumlahnya telah menghancurkan diri sendiri untuk memberi Anda kesempatan melarikan diri? Bagaimana kamu bisa menghadapinya? Yao Tian memegangi wajahnya yang setengah bengkak. Dia menggigit bibirnya. Darah terus merembes keluar dari sudut mulutnya. Yao Ling di sisinya, yang bagaikan dewi di hati anggota muda klan Yao, juga menangis. Setelah mengalami kejadian tak terduga hari ini, mereka akhirnya mengerti bahwa mereka bagaikan bunga yang dilindungi di rumah kaca oleh klan. Kalian semua akan menuruti semua yang dikatakan Xiao Yan. Untuk memastikan garis keturunan klan Yao berlanjut, kamu harus mati jika diminta. Xiao Yan menghela nafas pelan. Ini benar-benar beban berat yang muncul tanpa bisa dijelaskan. Dia bahkan tidak mampu mengurus klan Xiao. Di mana dia bisa menemukan begitu banyak energi. Namun, dia harus mengandalkan kekuatan klan Yao untuk merobek dunia yang tersegel. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain setuju. Kepala klan Yao Dan. Aku akan melakukan yang terbaik. Orang tua, saya juga akan melakukan yang terbaik untuk membantu Pak Tua Shen Nong, yang telah terbang, menghela nafas dengan lembut. Persiapkan dirimu. Saya akan memblokir Hun Jing dan Hun Yan. Sesepuh lain dari klan Yao akan membantumu merobek ruang itu. Yao Dan mengusap darah di wajahnya. Matanya menyapu Yao Tian dan yang lainnya. Ekspresinya juga sangat tenang. Akhirnya, dia tersenyum dan menginjak tanah. Tubuhnya melesat keluar dan douki di dalamnya mendidih sepenuhnya. Akhirnya, dia muncul seperti bintang jatuh yang cemerlang saat dia melesat ke arah Hun Jing dan Hun Yan di langit.
Orang gila ini. Wajah Duo Hunjing menjadi dingin setelah melihat Yao dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Keduanya menyerang dan warna langit berubah. Bang! Bang! Setelah Duo Hunjing terlibat dalam pertempuran besar yang menyedihkan dengan Yao dan banyak tetua klan Yao di langit sekali lagi bergegas maju. Setelah itu, mereka meledak dengan liar di tempat yang sama. Bum bum! Setelah ruang bergetar, titik di ruang itu mulai semakin terdistorsi. Jejak simbol api hitam merembes keluar dari dalam ruang dan akhirnya meledak di hadapan serangan energi yang liar dan ganas. Ayo pergi! Api merah muda dengan cepat melonjak keluar dari dalam tubuh Xiao Yan saat simbol api hitam itu pecah. Penghalang api terbentuk. Setelah itu, ia mengunci Yao Tian, Yao Ling dan selusin sosok di dalamnya. Raja Utara di belakang melindungi Yao Lao. Kecepatan kelompok mereka dilepaskan hingga batasnya saat mereka bergegas menuju ruang di mana simbol api hitam terkoyak dengan kecepatan seperti kilat.